Saya ceritain nih bahwa di situ tuh ada gerbang 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 roh, Gaib gitu ya. gerbang gaib. Kamu termasuk bagus, istilahnya nggak ada kejadian Lakai. laka apa-apa. Nah biasanya di situ tuh kalau udah seperti itu pasti ada laka. Cuman kayak di zaman-zaman Kerajaan gitu. zaman-zaman dahulu lah, kayak zaman-zaman dulu kayak orang bawa beta, tapi betanya beta-beta Kuno ya. kuno. Itu cara pemakaiannya kayak adat-adat Jawa zaman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman musafir, di depan kalian sudah ada Bang Agung. Gimana kabar, Bang? Baik-baik. Udah menikah belum nih Bang Agung nih? Belum. Belum. Bujang. Masih bujang. Kesibukan apa, Bang, untuk saat ini, Bang? Bukan saat itu lagi ke atas. Lagi nggak ada. Nah, ini pengalaman yang mau dibagikan ke kami tuh Selama ada di Tripod. selama menjadi driver ekspedisi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Pengalaman selama jadi tripper di tahun 2017. Itu waktu kita mau ngirim gula dari Lampung tujuan untuk ke Bali. Dari Lampung ke Bali. Itu terjadi di tol Cipali. Waktu itu di pukul 23.45 jam 12 kurang. Saya sedang bawa mobil itu, posisi malam itu tiba-tiba ngantuk. Dari sini berangkat jam berapa, Bang? Dari Lampung itu? Kalau dari Lampungnya kita berangkat pagi. Mobil apa sih? Mobil Fuso. Jadi sama connect juga. posisi itu peneknya tidur di belakang. Saya sedang bawa mobil kiri. Cuman saya ini konvoy berdua dengan kawan. Iya. Beriring-iringan di tol Cipali itu jam 23.45, di sekitar jam 12 kurang lah, sebelum gerbang tol Cipali nih, tuh tiba-tiba saya ngantuk. Ngantuknya itu aneh. Begitu sekejap mata, tiba-tiba suasana itu berubah. Bukan di jalur yang saya lewati. Tiba-tiba rame pemukiman. Ada beca di situ, ketemu pasar, kayak kelakson nih, seperti orang budek. Gak ada pergerakan sama sekali. Tiba-tiba saya berhenti lah, karena saya takut nabrak kan. Tapi kok saya itu mimpi kayak nggak mimpi gitu. Asli nyata. Bunyi bener suasana. Dibilang sadar, ya saya sadar. Dibilang nggak sadar ya karena saya ngantuk. Tapi itu tuh emang posisinya rame. Jadi saya itu sadar-sadarnya ketika kawan saya itu mengetok pintu. Kawan saya mengetok pintu karena posisi saya ini berhenti di tengah tol. Karena di belakang itu udah macet. Karena saya berhenti di tengah jalan tol itu. Posisi saya Itu sosoknya apa aja, Bang? banyak. Rame berarti. Rame. Bener-bener kayak di Iya, pasar. kayak di pasar perdagangan gitu. Cuman kayak di zaman-zaman Kerajaan gitu. zaman-zaman dahulu lah, kayak zaman-zaman dulu kayak orang bawa beta, tapi betanya beta-beta Kuno ya. kuno. Itu cara pemakaiannya kayak adat-adat Jawa zaman dulu. Kalau untuk ininya suasananya gimana ya? Cuacanya gitu. Cuacanya beda. Beda. Posisi itu kan saya malam. Iya. Nah,
tidak masuk itu tuh saya apa kayak sore, menyambut sore itu loh sunset. Kayak Kayak jam 5 sore ya, ah, setengah 6 ya, ya jam setengah 6 mau mau maghrib gitu ya. mau maghrib itu. Heeh. Booming bener. Saya teleponin, kayak suruh minggir itu nggak ada yang mau minggir. Nggak ada. Nggak ada. Makanya saya berhenti, milih saya berhenti. Daripada saya nabrak ya kan. Yang saya takutin kan itu. Tapi kok aneh gitu. Perasaan saya ini kan lagi bawa mobil di posisi jalan tol. Bukan di pemukiman Iya. perkampungan kan. Hmm. Kalau pemukiman perkampungan oke lah kan. Saya bisa telakoni. Tapi ini beda. Saya ini lagi jalan di jalan tol daerah Sipali. Mana mungkin gitu loh kan. Tahu-tahu kita udah di pemukiman kan. Iya. Jauh. Ya itulah. Saya sadar-sadarnya diketok kawan saya. Kok lu berhenti? Nah disitulah saya kembali lagi ke jalan yang kayak jalan nih, jalur nih. Jalan lagi saya sampai ke rest area. Nyampe lah rest area Kanci. Nyampe di rest area Kanci itu saya bertanya, titik kata pegawai parkir. Orangnya ya udah dibilang udah tua lah. Saya nanya di situ, di perjalanan saya ngerasain kejadian seperti ini. Terus kamu nggak apa-apa? Ya saya nggak apa-apa, alhamdulillah. Saya nggak apa-apa. Buktinya sampai sekarang saya nggak apa-apa. Nah, kamu mau kemana? Saya mau ke Bali, Be. Ah, kamu kan habis kejadian seperti itu. Saya ceritain nih bahwa di situ tuh ada gerbang roh, Gaib gitu ya. gerbang gaib. Kamu termasuk bagus, istilahnya nggak ada kejadian Lakai. laka apa-apa. Nah biasanya di situ tuh kalau udah seperti itu pasti ada laka. Karena tadi sih ya, berhenti mendadak. Saya itu berhenti mendadak ya, orang posisi saya lagi jalan. Heeh. Kalau dibilang perjalanan ya namanya mobil pusok kan nggak terlalu ngebut juga sih, Iya. ya kan? Karena kita bawa beban 20 ton ke atas kan. Perjalanan juga ya 35 kilometer per jam. Berapa hari itu kalau Bandar Lampung ke Bali sana? Itu kurang lebihnya 4 hari 5. 4 hari 5 hari. Paling cepat tuh 4 hari. Paling lambatnya kita kalau kayak ada macet di jalan itu baru. Jadi setelah di rest area Kanci itu nanya-nanya berkisah dengan orang sepuh itu ya, orang tua situ ya. Nah, kebetulan juga gitu kan ketemu Bang Karsir itu kan jaganya orang tua, acak kayak bahwa di titik itu ya emang ada gerbangnya, belum batu Belendeng. ya, masih dibilang bagus lah nasibnya gitu. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah kita selamat. Dan ya kalau kejadian di situ tuh pasti beruntun. Ya, Ayolah. saya nggak ngelanjutin perjalanan karena saya disuruh tidur kan. Iya. Istirahat dah, istirahatnya aja. Tong kan daripada kejadian apa-apa saya mau istirahat jadi istirahat, lanjut perjalanan besok paginya lagi ya keesokan paginya berangkat. Setelah berangkat aja nyampe Bongkaran alhamdulillah, Sampai Bali itu. nyampe Bali gak jadi apa-apa sampai kita pulang lagi ke Lampung, sampai kita bongkar ke daerah Palembang. Waktu itu alhamdulillah gak jadi apa-apa, saya balik lagi muat lagi. Nah, dapat DO ke Bongkaran Solo. Saya berangkat di setelah muat saya berangkat lagi, saya berjalan lagi ke daerah Solo sampai perjalanan dari mulai perjalanan Lampung sampai ke Solo itu nggak jadi apa-apa, Aman. nah setelah nyampe Solo itu di pergudangan
Gitu juga ada yang aneh. Jadi saya kan kena nginep 2 hari tuh di situ, di pom, bekas pom. Mmm. Gak boleh kita tidur di dalam kan karena gudangnya sempit, karena jadi kita parkir di pom, bekas pom. Di bekas pom itu tuh saya tidur di samping pohon. Pohon apanya saya kurang tahu. Nah, waktu itu saya lagi tidur, kejadiannya sekitaran jam-jam 2 malam. Itu mobil saya itu kayak di goyang-goyang ini awalnya. Jadi goyang, gerak, asli gerak mobil. Entah sosok apa itu ya. Next saya aja sampai lari. Gak Connect. berani, iya, gak berani tidur lagi dikit. Lah kita orang kan tidur di warung, depan warung. Nah, nyampe pagi itu orang bertanya lagi, Ade, semalam tidur di mobil. Kenapa? Tidur di mobil itu kayak ada yang ngegoyang, kayak ada yang ngurek-ngurek itu. Kenapa ya, Be? Ya, emang ada sosok ini nyata. Di situ ada perempuan loh. Yail, kalau mau tidur dari jam 10 ke warung aja. Jadi tidurnya di dalam warung. Aman ya? Aman. Kalau mau tidur di mobil, kamu geser. Jangan dekat pohon itu parkirnya. Ya alhamdulillah kita geser. Kadang tidur di mobil nggak ada terganggu apa-apa. Nyampe bongkar, nyampe saya muat lagi ke pergudangan Paciran, daerah Paciran, daerah Dusun Golok. Wow, di situ terkenal itu ininya. Apa bisnisnya juga Bisnisnya? ada. Itu saya muat pupuk. Itu sekitar jam 1 malam nih. Itu ceritanya saya mau ngambil karpet mobil Arya. Itu karena jatuh. Karpet itu saya sadarnya itu kalau pas udah keluar dari desa Dusun Golok itu. Setelah kayak keluar dari desa Dusun Golok, connect saya uruin nyuci sama Pak, nyuci body kan, Iya. karpetnya jatuh. Kayak iringin lah jalan itu sampai ke gudang muat. Nah, ternyata udah mau nyampe gudang muat itu, karpet itu adanya. Ih. Kita orang ambil lah kan si karpet ini. Jadi di depan kita orang itu tuh kayak apa namanya, karung terbang. Karung terbang itu mondar mandir. Ya, connect saya lari, takut karena takut. Cuman kan ya bukannya saya juga so berani apa ya kan, karena saya ini sering lihat kayak gitu. Jadi saya mah tenang-tenang aja. Saya tahu gitu kalau itu kuntilanak. Ya saya bawa aja, saya tamong, saya numpang numpang mau ngambil sesuatu barang saya. Kalau merasa terganggu, ya saya mohon maaf. Dah saya balik badan, saya lah. Alhamdulillah perjalanan dari ambil karpet sampai ke mobil itu saya nggak diganggu apa. Aman. Sampai saya pulang lagi ke daerah Jambi, Bongkar Jambi. Wih. Di Jambi tuh gak ada. Sampai bongkar lampu lagi nggak ada. Terus setelah Jambi, Lampung, kemana lagi itu, Bang? Kembali lagi. Kembali lagi? Ya, Tapi aman ke Cirebon? aman. Cirebon Nggak aman? ada terganggu apa-apa. Nggak ada. Ada pesan-pesan moral aja buat sesama supir. Ya, buat sesama driver, hati-hati di jalan, sehat selalu. Mudah-mudahan di perjalanan tidak diganggu apa-apa. Banyak-banyak berdoa supaya selamat sampai tujuan. Kembali lagi ke keluarga. Oke. Terima kasih Bang Agung. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya.
Kisah Musafir Bandar Lampung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.